Hari ini untuk acara webinar kita akan membahas tentang kupas tuntas beasiswa GKS ya, atau Korea Government Scholarship. Nah, beasiswa ini dari beasiswa pemerintah Korea, teman-teman. Nah, kebetulan kita kedatangan pemateri yang juga merupakan salah satu awardee dari beasiswa ini. Nah, beliau adalah Kak Immanuel Sabatini. Nah, beliau ini saat ini sedang berada di Korea. Ini kebetulan sudah dada-dada bareng sama kita ya. Halo Kak Emma, ntar saya bukakan ininya dulu. Halo. Unmute speakernya. Assalamualaikum, kita sapa dulu. Selamat malam ya Kak ya di Korea. Ya, kalau di Korea sudah jam 6 lewat 14 menit. Selamat sore maaf, buat yang di Indonesia. Belum masuk ke dalam. Bentar saya coba, udah jadi host. Coba suaranya bisa balik lagi Kak. Halo, kedengaran nggak suara saya sekarang? Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran Kak. Oh ya, oke. Ya, selamat sore semuanya buat teman-teman yang ada di Indonesia. Kalau di Korea sekarang jam 6 lewat 15. Sudah beda 2 jam lebih cepat daripada Indonesia. Daripada WIB ya, sama kayak waktu Indonesia bagian timur. Nah, seperti itu ya. Oke, dan kebetulan sekali teman-teman, Kak Emma saat ini sedang di Korea dan beliau ini kerja di sana. Beliau jadi lecturer atau dosen ya di Namseol University. Semoga benar ucapan saya. Kalau salah mohon dikoreksi Kak Emma ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita penasaran banget ya untuk bahas atau mengulik ya tentang beasiswa GKS ini. Kalau boleh tahu dari Kak Emma, apa ada share screen yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita show. Ada. Oke. Kak Emma sudah jadi co-host ya? Oke. Untuk mempercepat waktu, biar tidak ada waktu yang terbuang, kita persilahkan Kak Emma untuk memberikan cuplikan ya, atau sedikit sentuhan materi kepada kita, kepada Kak Emma. Saya persilahkan. Ya, halo, selamat sore semuanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Terima kasih karena hari ini sudah mau bergabung di lewat StudiGo ini. Kita mau dengar sedikit tentang apa sih beasiswa GKS itu. Tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Ade, Korean Government Scholarship. Kalau dulu namanya itu, sekarang berubah namanya jadi Global Korean Scholarship. Apa sih itu? Terus kenapa sih? Gimana sih caranya gitu? Apalagi itu lagi in banget, semua teman-teman pasti kayak penasaran, pengen. Mungkin di sini teman-teman banyak yang macam-macam ya. Mungkin ada yang masih sekolah, ada yang sudah kuliah, ada yang sedang bekerja, atau mungkin mau mendaftar yang bagian undergraduate atau mendaftar bagian graduate. Ini saya langsung pukul rata dulu aja ya, sebenarnya apa sih beasiswa Global Korean Scholarship ini. Apakah PPT saya sudah terlihat? Oke, ya. Oke, saya jelaskan dulu ya semuanya ya, nanti baru di akhir sesi tanya jawab, ya kan Mbak Ade? Betul Kak. Betul. Oke. Siap. Oke, nah ini kalau teman-teman pernah buka, ada yang pernah buka nggak ya websitenya? Kalau misalnya pernah buka, websitenya itu seperti ini gambarnya, Study in Korea dari Korean Government Scholarship yang sekarang namanya menjadi Global Korean Scholarship untuk undergraduate dan graduate programs. Ada juga Research Associate Program, tapi saya di sini fokus untuk menjelaskan yang undergraduate dan graduate. Ya, kalau teman-teman juga tahu Korea apa sih? Gyeongbokgung Palace-nya kan, istananya yang ada di Seoul. Oke. Nah, sebelum kita mulai penjelasan, saya mau sedikit perkenalan diri tentang saya. Karena kan katanya tidak kenal maka tidak sayang ya. Ya, nama saya Emmanuela Sabatini, bisa dipanggil Emma, Kak Emma boleh, Emma Sonsengnim boleh, Emma Sem boleh. Mungkin karena saya sekarang sudah bekerja jadi dosen, jadi banyak yang manggil saya suka Sem, Sonsengnim gitu. Nah, saya pendidikannya apa sih? Saya dulu dapat S2 dari GKS ini.
di tahun 2018. Jurusannya Social Welfare di Keimyung University yang adanya di Daegu. Yang sering jadi tempat lokasi syuting kalau teman-teman tahu Boys Over Flowers yang F4 itu dalam Korea, nah itu syutingnya di Keimyung University dulu. Lalu saya sebelumnya pernah mendapat beasiswa juga dari Korean Foundation Scholarship, hanya program bahasa saja, itu di Sogang University. Sebelumnya dulu banget waktu saya masih S1, saya mendapat gelar S1-nya di Universitas Indonesia Bahasa dan Kebudayaan Korea gitu. Jadi kalau misalnya melihat dari pendidikan saya seperti ini, ini adalah karir saya. Maaf salah karir. Sekarang memang saya bekerja di Namseol University di South Korea sebagai dosen. Sebelumnya saya juga dari bawah ya, maksudnya saya pernah internship dulu di Gwangju International Center. Lalu saya juga pernah menjadi karyawan di salah satu perusahaan joint venture Korea dan Indonesia gitu. Itu sekilas tentang saya. Jadi apa sih hubungannya sama GKS ini? Hubungannya adalah saya dapat GKS graduate dulu S2, kemudian saya melanjutkan magang dan kemudian saya bekerja di Korea Selatan. Itu sih singkatnya tentang saya. Kalau yang masih penasaran tentang saya bisa cek di IG saya di Emma Sabatini. Oke, itu saja. Oke, let's. Nah, teman-teman kan di sini kan tujuannya kan pengen tahu tentang GKS. Sebenarnya sebelumnya ini sih pertanyaan mendasar sih ya, tapi teman-teman ini harus memikirkan kenapa sih teman-teman itu mau sekolah di Korea. Jadi teman-teman sambil menyiapkan apply ini, kalian harus jawab sendiri ke teman-teman sendiri. Kenapa sih saya mau sekolah di Korea? Alasannya apa? Apakah karena mau ketemu idol, mau nonton, mau fan meeting, ataukah teman-teman mau merasakan 4 musim di Korea? Kan Korea kan ada spring, summer, winter sama fall gitu kan. Mau ngerasain 4 musim kah? Atau jangan-jangan kalian kampusnya tuh keren loh. Kayak kampus saya dulu Keimyung kan pernah dijadiin lokasi syuting ya. Ini kayak misalnya contoh di sini nih Yonsei University. Itu juga dijadiin lokasi syuting. Apakah kalian pengen kunjungin itu? Boleh-boleh aja, sah-sah aja semuanya itu. Tapi ingat, kalau teman-teman mau mendaftar GKS, Global Korean Scholarship, itu adalah beasiswa 100%. 100%. Benar-benar kalian dapat duit. Maksudnya kalian dibayarin, kalian dapat duit makan gitu kan. Itu berarti apa sih? Tujuan pemerintah Korea memberikan beasiswa ke orang-orang luar negeri gitu untuk sekolah di negaranya, itu tujuannya apa sih? Buat belajar gitu. Jadi pada saat kalian juga memutuskan untuk oke, aku mau coba beasiswa GKS, oke, aku mau berjuang nih buat dapetin scholarship, berarti kalian harus juga membuat bagaimana caranya di tulisan kalian nanti tujuan kalian memang untuk belajar gitu. Ya boleh saya dapat impact dari K-pop, tapi jangan sampai di situ, iya soalnya saya nanti mau nonton K-pop, iya soalnya saya nanti mau part time, iya soalnya saya nanti mau ini. Nah, tujuannya adalah untuk belajar. BTS jadi iya anjir BTS banyak mic-nya. Mbak. Jadi kalian harus yakin gitu, harus yakin dan meyakinkan pemberi beasiswa itu ada bahwa tujuan kalian mau belajar gitu. Nah, yuk sekarang kita simak. Apa sih beasiswa GKS? Apa sih beasiswa Global Korean Scholarship? Apakah teman-teman sudah mengecek di studyinkorea.co.kr websitenya? Sudah pernah ngecek belum? Kenapa? Karena ya saya bisa ngasih informasi seperti ini. Teman-teman juga bisa mendengarkan informasi dari berbagai macam narasumber tentang Global Korean Scholarship. Tapi yang terpenting adalah teman-teman sendiri harus baca, harus lihat website itu, harus tahu websitenya itu apa, tentang apa sih Global Korean Scholarship, apa aja sih dokumen yang diperlukan. Jadi teman-teman juga harus aware gitu. Oh ini saatnya apply. Nah cek di studyinkorea.co.kr. Seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat, beasiswa GKS itu adalah beasiswa 100% yang tadi saya udah bilang. Ada uang kuliah, ada uang hidup juga, dan dapat ini. Ini semua tertulis di situ.
di websitenya. Pun ada buat undergraduate dan graduate program yang bentar lagi open. Sebenarnya sih gini ya, bentar lagi memang open Februari. Sekarang belum open. Terus kalian kayak, ya udah belum open, tunggu aja. Nggak gitu. Ini cepet banget pergerakannya. Jadi kalian tuh harus segera mempersiapkan gitu. Kalau nggak, udah telat deh. Karena banyak banget yang harus dipersiapkan. Pendaftarannya pun ada pendaftaran, wawancara, pengumuman, kemudian tes kesehatan, baru kalian terbang ke Korea gitu. Jadi segera mungkin cek di studyinkorea.co.kr dan cek GKS notice. Karena notice untuk 2022 sudah ada keluar, tapi prior notice. Maksudnya prior notice itu apa sih? Kayak sedikit pengumuman tentang itu gitu. Jadi kalian harus mulai melihat di sini dan belajar dari tahun lalu. Jadi gimana sih syarat dan ketentuannya, Kak? Syarat dan ketentuan daftarnya, Sam? Nah, saya lihat yang tadi saya bilang, cek di sini. Plus, saya kasih sedikit tipsnya nih ya buat teman-teman. Tadi kan saya sudah kasih lihat studyinkorea.go.kr, ya kan? Kalau misalnya teman-teman buka di websitenya, itu akan ada seperti ini nih. Jadi, ternyata tahun lalu, baik dari undergraduate, baik dari graduate, itu ada loh ininya, attach file list-nya. Maksudnya, apa aja sih yang harus dilengkapi, itu semua ada. Dari mulai application, available university information, application guideline, itu semua ada. Baik dari bahasa Inggris maupun pakai bahasa Korea. Kok nggak ada bahasa Indonesia sih, Kak? Ya iyalah, ini kan beasiswa luar negeri, kamu keluar negeri juga harus bisa bahasa Inggris kan? Oke, jadi belajar dari guidelines. Nanti habis itu kalian daftar. Aku mau daftar via embassy atau aku mau daftar via university ya. Tuh. Kalian yang harus pilih. Gitu. Kemudian setelah itu apa sih tipsnya? Semua ini kalian baca. Kalian baca dan lengkapi. Guideline-nya dibaca. Apa aja sih yang harus saya isi? Apa aja sih yang harus saya siapkan? Bisa dibilang 3 hal yang harus teman-teman siapkan adalah application form. Di sini nih, application form. Itu ada formnya. Terus di paling bagian belakang tuh ada essay. Jadi kalian harus menulis tentang panjang deh gitu. Kenapa sih kalian mau belajar di Korea? Kenapa sih kalian mau sekolah di Korea, itu semua ada di situ. Terus yang kedua, dokumen pendukung. Logikanya gini deh. Dia orang Korea si pemberi beasiswa nggak kenal kalian nih. Terus kalian daftar ya. Tapi cuma dari segi application aja, misalnya nama saya siapa, saya pernah sekolah di mana, terus kegiatan saya apa gitu kan. Tapi bener nggak sih ini anak bohong kali. Nah, kalian kan perlu ngasih tahu, bener loh saya pernah sekolah di sini. Kayak misalnya kayak saya ya. Tadi saya ngomong kalau saya pernah sekolah di UI gitu. Tapi bener nggak sih saya sekolah di UI? Nah, dokumen pendukungnya itu saya harus siapkan ijazah, transkrip dalam bahasa Inggris, dan kemudian di apostille sama atau di notaris. Itu tahun ini harus digituin. Nah, terus apalagi dokumen-dokumen yang lain kayak misalnya KTP, KK, paspor, kayak gitu-gitu. Kemudian surat rekomendasi juga harus. Jadi memang ada application form yang kalian isi, tapi kalian juga harus siapkan dokumen pendukung tadi, juga surat rekomendasi dari recommender kalian gitu. Kemudian yang tadi saya bilang, dokumen pendukung harus dalam bahasa Inggris, atau kalian bisa punya bahasa Korea. Kemudian untuk beberapa dokumen harus diapostil atau notaris. Ini ada penjelasannya sendiri ya di sini gitu. Jadi kalian harus cek apa aja sih yang diapostil, apa aja yang notaris, terus apa lagi. Tipsnya, minta tolong cek esai. Jadi kalian udah bikin ini sama bikin esai. Kenapa sih saya mau sekolah di Korea? Saya orangnya kayak apa sih? Itu kan ada semua di situ. Kalian harus nulis kan nih dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu. Kalau cuma kalian sendiri yang nulis, terus nggak diperiksa siapa-siapa, biasanya kalian merasa itu sudah cukup gitu, kayak udah deh kayaknya gitu. Tapi kalian butuh mata orang lain untuk ngecek esai kalian, apakah esai kalian benar, maksudnya bukan benar sih, esai kalian tuh kayak dimengerti apa enggak gitu. Karena tujuannya kan untuk supaya yang membaca nanti mengerti kan, bukan cuma kalian yang ngerti gitu. Jadi ini 4
tips daftar GKS yang menurut saya paling penting ya gitu. Yang jelas memang kalian harus belajar dari guideline-nya. Kalau yang tahun ini belum keluar, cek yang tahun lalu. Karena nggak beda jauh gitu. Terus lihat guideline-nya, terus lihat website-nya, terus baca. Baca ini tuh ada semuanya. Udah ditulis, baca, terus lengkapi semuanya. Kemudian dokumen pendukungnya apa, lalu minta tolong cek esaimu. Kira-kira seperti itu dari saya. Nah, sudah siapkah kamu? Gitu, karena prosesnya ini nggak cuma kalian ya udah kayaknya bisa nih, nggak, kalian harus baca, benar-benar baca, lihat satu-satu, terus kalian harus lihat universitasnya kayak apa, mau ngambil apa gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Selamat berjuang dan good luck. Sebelum saya ucapkan terima kasih, mungkin saya bisa kasih lihat dulu websitenya kayak apa biar teman-teman tahu nih. Sebentar. Mungkin teman-teman kayak ada yang mungkin udah pernah buka ya websitenya, tapi pasti ada yang belum atau pertama kali pengen tahu sih apa sih tuh beasiswa GKS. Jadi kalau teman-teman anggap gini deh caranya biar gampang. Ini kalau misalnya kalian buka studyinkorea.co.kr kan keluar seperti ini. Terus kalian pasti bingung. Apa nih banyak banget gitu. Nah, cara tergampangnya saya kasih tahu. Gimana sih ini? Kalian nyarinya di gini aja, Study in Korea GKS. Itu nanti ada kayak gini nih. Oh, langsung Global Korea Scholarship. Klik aja gitu. Nah, dia udah langsung keluar About Global Korea Scholarship. Nah, di sini kok kayak pas lagi lihat ini, kok nggak ada penjelasannya sih, kok nggak ada attachment-nya sih. Nah, caranya lihatnya di GKS Notice. Nanti di sini ada semuanya. Ini semua yang teman-teman harus lihat tiap hari gitu kalau misalnya kalian mau daftar ya, karena kayak sekarang contohnya untuk teman-teman yang mau daftar graduate itu kan Februari nih, tapi dia belum keluar, yang keluar tuh cuma ini, prior notice for 2020-22 GKS graduate program application. Dan pas dibuka ternyata bukan aplikasinya, bukan aplikasi yang terbaru, dia cuma bilang bahwa pada tahun 2022 ini NID hanya menerima apostille atau consular confirmation documents gitu. Oh, berarti dari sekarang kalian udah tahu kan bahwa dokumen-dokumen yang kalian harus siapkan kayak ijazah tadi itu harus diapostil. Di sini ada penjelasannya lebih lanjut ya, kalian baca ini. Terus dia menjelaskan lagi the full set of application guidelines, berarti aplikasi guideline-nya yang 2022 akan rilis di Februari 2022, tapi nggak tahu kapan kan. Nah, dia bilang refer to ini. Jadi kalian sembari nunggu, kalian tuh disuruh untuk mempersiapkan dari yang udah ada tahun lalu. Udah dibuka, tereng, keluar nih yang sebanyak ini. Nah, dari sekarang kalian siapkan ini semua. Kenapa? Too much gitu, banyak banget yang harus disiapin gitu. Ya kalian sendiri ngisi aplikasi, kalian sendiri ngisi esai, belum kalian minta surat rekomendasi, dokumen pendukung yang harus diterjemahkan, diapostil gitu. Belum kalian harus ngirim ke kampusnya atau ngirim ke embassy gitu. Jadi tight banget sampai bulan Maret doang ya. Biasanya Maret penerimaan ngirim-ngirimnya, deadline-nya Maret gitu biasanya. Tapi setiap universitas beda ya. Jadi kalian nanti lihat di sini nih. Kalau kalian mau daftar universitas, kalian lihat di universitasnya dia nerimanya kapan, dan itu nerimanya hard copy bukan soft copy gitu. Jadi dilihat. Gitu aja sih kalau dari saya. Persiapkan dengan baik-baik teman-teman dan semangat. Wah, seru sekali Kak Emma. Sampai saya buat beberapa banyak pertanyaan, saking penasaran juga sayanya secara pribadi. Boleh Mbak Ade, atau teman-teman pasti udah tiba-tiba udah ada yang tunjuk sudah ada yang aja. Oke. Ada satu hal yang saya penasaran karena yang terakhir tadi bilang hard copy-nya harus dikirim kan ya Kak? Kalau boleh tahu rekomendasi Kak Emma, kita ngirim paket dari Indonesia ke
Koreanya itu biar nggak lama, apa kira-kira pakai FedEx kah atau gimana Kak? Oh, kalau itu sebenarnya terserah aja sih, tapi IMS sih saya nyaraninnya. Pokoknya yang luar IMS tuh IMS ya namanya ya. Pokoknya kalau sekarang kan COVID ya, jadi kalian teman-teman memang harus pinter-pinter sih nyari DHL gitu juga nggak apa-apa. Sebenarnya apa aja boleh, cuma teman-teman harus memang berani mengeluarkan kocek lebih karena udah keluar negeri masa COVID gini, terus mintanya yang cepet gitu kita. Iya. Jadi kalian harus pertimbangkan ya, misalnya universitas itu kalau via universitas, kalau universitas itu mintanya 10 Maret, terus kalian nanya nih coba ke DHL, ini apa namanya, kapan, berapa lama kalau saya kirim ke Korea? Saya maunya yang fast aja. Oh, misalnya dikasih 2 minggu gitu. Waduh, berarti kan kalian harus dari akhir Februari ini ya harus udah siap. Gitu-gitu aja sih. Kalau di Korea itu ada kayak just tip gitu nggak sih Kak? Kayak jasa titip gitu dari Indo ke Korea? Ada. Ya, tapi kalau ada yang mau ke Korea, kan nggak semua orang Indonesia mau ke Korea. Belum nanti dia ngirim ke universitasnya. Iya, betul. Oke, seru sekali ya teman-teman. Kalau gitu kita langsung aja nih, kebetulan sudah banyak banget yang sudah raise hand di sini mengantri. Boleh nih kita buka pertanyaan dari yang pertama tadi. Kalau berdasarkan layar saya yang muncul, ini biasanya langsung tertata nih. Kalau gitu boleh Mbak Yolanda. Oh ya teman-teman, sebelumnya syarat untuk mau bertanya, kita lebih banyak ke raise hand ya teman-teman. Jadi kita nggak by chat. Kalau teman-teman benar-benar serius mau nanya, diminta untuk raise hand, kemudian kalau bisa open kamera gitu, biar tahu ini ngobrolnya sama siapa sih gitu. Ya, oke, saya kasih kesempatan pertama ke Mbak Yolanda Dehi. Kepada Mbak Yolanda dipersilakan. Saya buka speakernya ya. Ya, gimana sudah bisa dibuka Mbak Yolan? Mana Mbak Yolannya menghilang? Oke, hangus ya kalau gitu. Nggak ada suaranya. Kalau saya yang jadi moderator nih cepat nih, tap ya. Jadi harus ngikuti aturan. Ini ada beberapa yang sudah chat ya. Ini saya lebih prefer ke yang raise hand. Lanjut ke Hamam Fadla Kausar. Susah banget namanya. Oke, kepada Hamad dipersilakan. Sudah saya buka speakernya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sekarang lagi kuliah di Turki dan kebetulan tertarik untuk ke kuliah di Korea itu. Nah, pertanyaan saya itu kalau dari sini itu bisa nggak sih pergi ke Korea tuh kayak bertukar pelajar? Sekian. Pertukaran pelajar maksudnya? Iya. Oh, bagaimana Kak Emma? Pertukaran pelajar itu berarti kan nggak masuk ke ranah GKS ya? Jadi itu nggak ada program dari GKS-nya untuk pertukaran pelajar? Iya. Jadi ya kalau misalnya itu baiknya kalau untuk pertukaran pelajar itu langsung menghubungi universitas yang bisa gitu. Maksudnya Turki sama itu maunya sama mana gitu, sama universitas mana yang di Korea gitu. Baiknya sih gitu. Ini harusnya bersyukur nih Hamad sudah kuliah di Turki, mau pindah lagi, nggak apa-apa. Ayo. Lanjut mungkin S3 kalau nggak, lanjut S3 boleh tuh. Iya, lanjut S3. Ya, betul juga. Oke, begitu ya Kak Hamad ya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, Pionta Boru, semoga benar ya Borunya ini, Manula. Kepadanya saya persilakan. Speakernya udah saya buka. Halo Kak, di sini saya mau nanya masalah transkrip nilai. Nah, waktu transkrip nilai itu diterjemah dalam bahasa Inggris itu harus penerjemah sumpahnya atau di sekolah aja bisa? Terima kasih. Oke, dipersilakan Kak Emma. Ya, biasanya kalau misalnya ini tergantung ya, transkrip nilainya kamu masih Indonesia aja, nggak dikasih yang Inggris. Biasanya contoh ya, kampus itu biasanya Inggris, tapi dari iya, biasanya kampus itu menyediakan translatean langsung ke Inggris. Iya nggak sih? Iya.
Kalau Oh, saya bilingual. kalau misalnya kampus kamu juga menyediakan dalam bahasa Inggris, entah transkrip atau ijazah, dipaparkan aja yang aslinya tetap, maksudnya yang bahasa Indonesianya tetap. Nanti kalian kumpulin juga yang dalam bahasa Inggris. Kan biasanya udah dicap kalau nggak salah sama kampus. Soalnya kalau kampus aku juga gitu, ijazahnya Indonesia, terus ada terjemahan bahasa Inggris, tapi terjemahan Inggrisnya ada capnya. Nanti baru kalian apostil atau dinotaris ke kedutaan Korea untuk Indonesia gitu. Kalau untuk yang lain-lain kayak KTP, KK, itu baru kalian kasih ke penerjemah tersumpah. Pokoknya yang ada capnya aja. Oke. Kira-kira bisa Berarti menjawab? syarat untuk mendapatkan cap apostilnya itu harus bahasa Inggris atau perlu ada noter dari Indonesianya itu, Kak? Pokoknya intinya semua dokumen itu diganti dulu ke bahasa Inggris, diterjemahkan dulu bahasa Inggris. Baru nanti dinotariskan kayak apostil dulu, diapostil or dinotaris kan ke kedutaan. Bagaimana Kak Pionta? Apakah sudah jelas? Speakernya udah saya buka. Satu lagi, nah, masalah kedutaan itu ya dia yang adanya aja di Jakarta atau di tiap provinsi ada. Soalnya saya tinggal di kampung, termasuk pelosok juga. Kayaknya sih sampai sekarang masih di Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia masih di di Jakarta deh. Coba saya sambil buka ini ya. Jadi udah ada tuh yang tadi saya bilang prior notice itu kan udah ada yang info. Sebentar ya. Coba mungkin ada pertanyaan lain dulu sambil saya bentar lagi mau share screen yang tentang apostil tadi. Oke, kalau begitu untuk jawaban Mbak Pionta di skip dulu ya sambil dicarikan sama Kak Emanya. Saya lanjutkan ke penanya berikutnya yaitu Mbak Nila Alfa Syahada. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum Kak. Mau tanya, ini kan saya masih SMA. Nah, masih kelas 11. Nah, itu nilainya tuh takutnya itu nanti turun. Nah, itu apa masih bisa masuk? Masih bisa daftar GKS ya? Maksudnya nilainya pengaruh, kalau nilai pengaruh enggak gitu pada saat apply GKS? Iya. Sebenarnya kalau misalnya dari nilai itu GKS nggak pernah ngasih kayak deadline harus berapa gitu pada saat ngedaftar. Cuma memang tidak bisa dipungkiri sampai sekarang saya ya kalau ngelihat teman-teman yang sudah dikirim ke Korea gitu, yang sekarang biasanya memang dia nilainya pada bagus-bagus gitu. Biasanya gitu. Jadi ya kalau memang kalian memang niat GKS, niat bukan cuma GKS ya, semua scholarship yang ke luar negeri itu diusahakan nilainya tetap ya misal di atas rata-rata lah, misalnya kalau kayak sekolah saya kurang tahu ya, tapi kalau misalnya kayak kuliah kan dia ada IPK 3-4 ya kalau di Indonesia. Nah, itu di atas 3 lah. Seperti itu contohnya. Berarti kalau ngikut standarnya mungkin rata-rata di atas 7 kalau buat anak SMA. Saya pula yang matokin ya. Intinya harus bagus nilainya. Semangat. Ini saya coba share screen yang tadi ya. Nah, siap. Nah, jadi tadi kalau misalnya Mbak siapa ya? Saya ingatnya borunya doang ya, mohon maaf. Yang tadi nanya sebelumnya, itu kan tadi nanya soal apostil ya. Kalau misalnya lihat di yang terbaru ini, yang tadi saya kasih tahu di website tentang prior notice for 2022 GKS graduate ini, kalau lihat di bawah, dia ada penjelasan tentang mana sih? Nah, kelihatan nggak ya PDF ini? Kelihatan, Kak. PDF ya. Ini dia bilang bahwa we only accept apostille or consular confirmation documents. Untuk ini, untuk ini, berarti ini ya, kalian 3 harus itu. Nah, dia bilangnya apa? Harus di authentic by Korean consulate.
or apostille. Yang kalau masalah apostille sebenarnya saya kurang tahu, tapi Korean Consulate tuh maksudnya yang kedutaan besar, kedutaan Korea untuk Indonesia yang ada di Jakarta, gitu. Jadi ya mau tidak mau, begitu. Atau ini nih, ini nggak bisa juga, will not be accepted. Itu aja sih untuk tambahannya yang tadi untuk notaris ya. Terus sebenarnya sih akhir-akhir ini saya lihat ya, ada banyak juga yang agen-agen yang ngurusin itu, ngurusin untuk notaris-notaris ke kedutaan, itu juga ada banyak. Jadi mungkin bisa dicari-cari yang hanya untuk bantuin notaris ya. Iya. Berarti harus disiapkan spend sedikit lah untuk mempermudah urusan ya, Mbak Pionta, gitu. Dan tadi jawaban untuk Mbak Nila, saya kira sudah terjawab juga ya Mbak Nila. Mungkin selanjutnya untuk penanya berikutnya, yaitu Hendra Mahakam Putra. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bentar saya mute-kan dulu. Apakah suaranya terdengar? Terdengar? Bang Ya, terdengar. Oke. Iya, Kak mau nanya nih, saya kan lagi prepare, ya semoga keburu sebenarnya, mau coba ajuin untuk GKS di bulan Februari ini, dan dokumen-dokumen tadi sudah dijelaskan, lagi tahap apostil, tapi memang ada kendala di Kemenlu sekarang itu Kak, semoga bisa diatasi dengan cepat gitu ya. Cuman yang masih saya bingungkan, itu terkait dengan dokumen pendukung lain, seperti contohnya yang tidak wajib ya Kak ya, ada paper publikasi ataupun sertifikat gitu Kak. Nah, saya itu kan ada paper publikasi yang masih bahasa yang jurnalnya itu jurnal Indonesia, jurnal nasional, ada juga yang inter. Nah, kalau yang nasional otomatis kan papernya itu dalam bahasa Indonesia, tapi abstraknya ada dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Nah, untuk melampirkan paper sendiri, apakah harus full paper yang dalam bahasa Inggris, berarti yang Indonesianya kita terjemahkan kembali, atau cukup yang abstraknya saja? Terus yang kedua, untuk sertifikat yang masih dalam bahasa Indonesia, apakah memang harus diterjemahkan juga oleh yang tersumpah, atau cukup diterjemahkan oleh kita sendiri gitu Kak? Begitupun yang jurnal, apakah jurnal kalau misalkan yang Indonesia harus terjemah tersumpah, atau bisa hanya dengan kita sendiri gitu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Bang Hendra. Dipersilakan Kak Emma menjawab. Wah, kalau yang pertanyaan pertama, jujur saya ada jawabannya ya, yang tadi masalah jurnal. Karena dulu saya juga waktu GKS saya ngumpulin itu gitu. Tidak perlu semuanya diterjemahkan. Abstraknya aja nggak apa-apa. Abstrak bahasa Inggris kan masih ada. Nah, masalah apakah itu harus penerjemah tersumpah atau tidak, sebenarnya kalau melihat dari yang dikasih sama mereka, yang penting bahasa Inggris, ya nggak sih? Ini saya harus lihat lagi sih. Sebentar ya. Oke, ya, ini ternyata ada juga ya di tadi itu. Ini soalnya benar-benar baru ya, yang si apakah harus terjemahan, apakah harus resmi atau enggak. Ini di sini ada sih tulisannya. Embassy track ini, bawahnya other optional documents such as topic atau awards atau apa, nggak harus di authentic. Tapi jika dokumen itu written in language dan Korean English, harus written in Korea English, must be accompanied with certified translation. Sayang banget ya, sekarang ada harus certified translation. Berarti sudah menjawab pertanyaannya tadi Mas siapa, saya lupa namanya, bahwa semua terjemahan yang menggunakan semua bahasa yang aslinya Indonesia, teman-teman harus translate ke Inggris, dan ini harus via certified translation, walaupun itu hanya dokumen pendukung. Gitu, ya kan? Sudah menjawab ya ini ya. Duh, agak susah ya berarti sekarang. Duitnya koceknya harus benar-benar banyak. Betul.
Ini kalau Itu dari jawab ya, tadi abstrak jurnal. Kalau jurnal, abstraknya aja yang dikasih bahasa Inggrisnya. Nah, kalau yang lain, terjemahan-terjemahan lain ya berarti tetap diterjemahkan, tapi via certified translation. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ya, lumayan juga memang biayanya ya. Iya, nah, ya makanya mungkin karena sekarang berubah nih GKS ini 2022 yang berubah 2022 ini berubahnya di situ, makanya dari Januari kalau nggak salah si GKS ini udah masukin itu prior notice gitu. Nah itu yang harus disiapkan lebih dulu gitu. Jatuhnya sih bayar orang sih memang biasanya untuk kayak gitu ngurusinnya. Ya, semangat Bang Hendra untuk mempersiapkannya. Jadi sudah clear ya untuk jawabannya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Rina untuk bertanya. Dipersilakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama, kalau misalkan saat pemilihan universitas, apakah universitas semua di Korea itu terdaftar dalam beasiswa ini Kak? Jadi kalau misalnya kalau misalkan kan nanti kita bisa memilih universitas, apakah semua di universitas di Korea itu bisa kita pilih Kak? Maksudnya bukan semuanya sih, kamunya apakah salah satunya ya seperti itu Kak. Terus yang kedua, perbedaan jalur embassy sama jalur universitas itu bagaimana ya Kak? Mungkin itu aja sih Kak, terima kasih. Persilakan Kak Emma untuk menjawab. Siap. Saya jawab yang kedua dulu ya, karena jawab yang pertama saya harus share screen. Nah, untuk yang tadi embassy atau universitas bedanya apa gitu ya? Saya bingung nih, banyak banget yang selalu nanya kayak gitu. Sebenarnya ini aja sih, taktik aja sih. Bebas lagi, saya balik lagi ke kamu. Kalau embassy itu pilihannya 3 universitas yang bisa kamu pilih. Kalau universitas, saya ulang. Kalau via embassy, berarti kalian bisa memilih 3 universitas untuk di-apply, ya kan? Kayak lagi mau nyoba SNMPTN, sekarang namanya apa sih? Bukan SNMPTN kan sekarang. Yang mau daftar Universitas Nasional di Indonesia. UTBK. Tapi kalau UTBK. Iya itu namanya ya. Sama kayak gitu, bisa pilih 3 universitas. Tapi kalau kalian mau via university, berarti kalian cuma punya pilihan 1 universitas. Dan kalian ngirim langsung ke sana, ke Koreanya. Cuma 1. Jadi kalau ini nggak dapat, ya udah. Tapi kalau embassy, kalau 3, kalau ini nggak dapat, ya bisa aja ini dapat, atau bisa aja ini juga dapat, gitu ya. Kesempatannya lebih banyak via embassy. Tapi bisa dibilang via embassy ini juga ininya banyak. Apa namanya? Apa sih, teman-teman yang daftar lainnya tuh banyak. Kompetitornya banyak gitu. Misalnya semua nih teman-teman yang hadir di sini, yang berapa orang ini, 120 orang ini semuanya mau via embassy. Apakah orang embassy itu satu-satu mau ngecekin? Ya ngecekin pasti satu-satu, tapi pasti mereka ngelihatnya bukan baca, mereka ngelihatnya langsung gini. Apakah semua dokumen ini udah lengkap? Kalau udah lengkap baru lanjut ke next-nya gitu. Jadi mereka nggak baca dulu, tapi dokumennya dulu semua lengkap. Berarti next bisa dilanjutkan. Baru di ini lagi. Jadi ininya banyak. Apa sebetulnya? Step-stepnya. Kalian disaringnya banyak gitu kalau di embassy. Tapi memang dapat 3 itu aja sih. Kalau kalian udah yakin mau universitas apa sih, kalau saran saya via universitas aja 1. Tapi kalau kalian mau nyoba yang di Seoul, misalnya Seoul 2 nih, terus yang di luar Seoul 1, ya udah via embassy nggak apa-apa. Gitu. Karena kan kesempatannya 3, kenapa enggak gitu. Saya pribadi dulu via universitas karena saya nggak mau berkompetisi dengan teman-teman lain lah gitu. Langsung aja ke universitas, saya udah yakin mau masuk situ gitu. Tapi balik lagi ya ke Mbak Rina maunya gimana. Oke, terus pertanyaan yang pertama tadi soal apakah semua universitas ada di list GKS? Itu ada di guidelines. Jadi kalau teman-teman lihat di website ini kan ada application frequently answered question, terus form. Di sini juga ada tulisannya available universities and field of study. Maksudnya berarti list hanya universitas yang terdapat di list ini dan juga majornya yang bisa kalian
apply. Contohnya adalah bentar ya. Itu yang 2021 ya. Jadi 2022 juga nggak bakal jauh beda biasanya. Bahkan bisa aja nambah. Kok dia lama? Siap-siap yang lain mau bertanya. Ini contoh, ini saya sudah terbuka sekarang. Contoh nih, yang 2021, dia ada semua nih. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kelihatan kan Excel-nya? Ini ada semua. Misal contoh ya, oh aku mau daftar di Chungang University. Itu ada departemen apa yang bisa aku buka, bisa aku apply. Ini ada departemennya, terus bahasanya apa, apakah untuk S2 bisa, S3 bisa. Ya kalau S1 berarti bukannya yang undergraduate ya. Ini contoh yang graduate, karena kan graduate udah mau buka nih. Gitu. Kalau dia tulisannya Korean English berarti campur. Kalau Korean 100% ya berarti pakai bahasa Korea. Kayak gitu sih. Itu yang kalian harus cek juga. Kira-kira sudah menjawab? Gimana Mbak Rina? Apakah jawabannya clear? Sudah Kak, terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama Mbak Rina. Baik, untuk penanya selanjutnya ada Mbak Ika Wikasari. Kepadanya saya persilahkan. Halo. 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 Ya. Kak Emma, aku mau nanya yang prior notice ya. Itu kan ada disuruh apostille proof of citizenship both for applicant and parents. Nah, di situ kan bisa pakai birth certificate sama family register. Family register itu kan kakak ya. Sedangkan saya itu udah pisah kakak sama orang tua karena sudah menikah. Nah, itu ntar gimana dong? Yang dilampirin apa kalau misalkan ada case kayak gitu? Terus yang kedua, yang di kalimat paling terakhir, halaman pertama prior notice, itu kan certificate that are written in language other than Korea or English, itu kan harus accompanied by original document. Dan original dokumennya perlu untuk diapostil. Itu berarti yang translatean kan nggak perlu diapostil ya. Yang diapostil yang dokumen asli. Jadi kayak akte itu nanti yang diapostil yang asli aja, yang translatean nggak usah diapostil gitu ya. Yang paling bawah. Wow, ini karena baru saya juga jadi ikut baca nih ya. Ya, itu yang kedua ya. Terus ya. Yang ketiga, yang halaman kedua, kalimat paling atas, kan ada embassy track applicant should submit one consular apostille sama 3 photocopies. Nah, sedangkan di application form itu kan ada 2 recommendation letter. Itu nanti jadinya dokumen yang dikirimkan itu kayak jadi 8 amplop karena ada 2 surat rekomendasi dari dosen atau 4? 4. Oh, sorry. Ya? Aku ngejawab dulu lagi malah yang itu. Karena itu yang paling gampang. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, 4 ya? Kalau untuk yang mau dikirim ke embassy, itu kan kalian harus ngirimnya 4 ya. Awalnya kalian dari awal harus ngirim 4 nih kalau embassy. Jadi yang dikasih ke embassy, nanti embassy itu ngirim ke universitas pertama yang kalian tuju, universitas kedua yang kalian tuju, universitas ketiga yang kalian tuju. Dari awal memang kalian sudah menyiapkan 4. Nah, berarti surat rekomendasinya, mohon maaf, berarti 8 ya. Berarti surat rekomendasinya, kan kalian dapat surat rekomendasi kan dari 2 orang. 2 orang masuk sini, di copy taruh sini, di copy lagi taruh sini, di copy lagi taruh sini, berarti 8. Itu sebenarnya sama aja ya. Yang kalian taruh di sini itu sama dengan yang kalian taruh di sini, itu sama. Oh, bedanya jadi yang cuma surat rekomendasi, tapi kalau amplopnya cuma 4 gitu ya. Oh, tapi kan kalian harus bundle gitu ya. Tapi kan ya dokumen, jadi gini ya, saya ulang ya. Kalau untuk embassy itu kan kalian harus ngasih 4 bundle, 4 bundle ya. Semuanya isinya sama nih untuk embassy, untuk yang dikirim.
Semua application form sampai semua peritilan-peritilan itu semua sama isinya. Tapi kalian kirimnya 4 bundel. Nah, yang dia minta tadi kan, yang cuma 1 aja yang diapostil. Ini kan, yang lainnya ya udah nggak apa-apa di 3 fotokopi aja. Biar nggak mahal. Tapi kalau untuk surat rekomendasi, mikirnya gitu deh. Kalian kalau dapat surat rekomendasi, itu kan harusnya ditaruhnya di amplop. Ceritanya kalian tuh surat rekomendasi kan kalian nggak tahu isinya. Berarti mau nggak mau satu surat rekomendasi kalian taruh 1 amplop yang nantinya ditandatangan sama si dosen itu kan, dosen atau atasan kamu. Ya berarti di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Bukannya begitu? Berarti yang asli surat rekomendasi bertanda tangan basah dan stempel basah itu cuma 1 ya. Yang 3 itu yang di sini. Yang 3 lainnya itu fotokopi dari yang stem basah sama tanda tangan basah gitu ya. Harusnya sih gitu. Kalau enggak, kalian minta aja kalau mau aman ya, bilang aja sama dosen atau ininya, saya boleh enggak print-nya langsung 4, terus langsung minta tanda tangannya di 4. Jadi taruh amplop, ditaruh di 4 dikasih tanda tangan di 4 itu. Saya sih nyarannya gitu ya, lebih baik kayak gitu. Nah, untuk surat rekomendasi katanya kan amplopnya nggak boleh kebuka, harus dikasih stempel dan ditanda tangan di antara ininya, begini, di sininya. Itu ya berarti dari awal mintanya gitu aja sama dosen atau siapanya. Mohon maaf nih saya mau ngirim via embassy, jadi butuh 4 lembar ke satu orang kan pertama minta 4 lembar. Jadi dari awal 4 lembar di print, minta 4 lembar print, terus kalian masukin amplop ke 4 itu, terus kalian minta tanda tangan ke si dosen itu, minta 4 kali. Kalau mau aman. Ininya dikasih 4 juga gitu. Terus yang terakhir yang poin bawahnya Kak, itu tadi kan hampir sama kayak yang ditanyain Mas yang sebelumnya, itu kan harus certified translation ya. Kalau misalkan dokumennya bukan berbahasa Korea atau Inggris, dan di situ disebutkan juga do not need to be authenticated kalau misalkan Korea dan Inggris, berarti kan kalau bahasa Indonesia need to be authenticated gitu ya. Dan authenticated-nya itu apakah notaris aja cukup? Apa gimana? Saya di situ nggak ada keterangan. A certified translation must be accompanied with original yang document. Itu Kak, yang other optional document such as bawahnya. Ini kan? Iya. Iya, ini yang pertanyaan yang tanyain Masnya. Berarti kan kalau yang bahasa Inggris, dia harus diterjemahkan dikasih tanda bahwa dia oleh penerjemah tersumpah. Itu. Ya, tadi kan sampai situ kan, sampai certified translation aja. Nah, tapi di baris kedua di poin itu kan do not need to be, bukan, masih yang poin yang itu Kak. Nah, yang kedua tuh, yang baris kedua, do not need to be authenticated unless the document is written. Berarti itu selain ditranslatein di legalisasi juga? Enggak. Jadi sekali lagi ya, untuk bagian ini pertanyaan tadi sama, bahwa jika dokumennya itu tidak dalam bahasa Inggris atau tidak dalam bahasa Korea, kalian harus terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, kalau udah terjemahan bahasa Inggris, mereka tuh maunya bahasa Inggrisnya diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ini di sini. Tapi jika kayak Korean topic atau dokumennya itu tapi tidak perlu dinotaris, do not to be authentic. Oke? Karena dia udah berbahasa Inggris kan. Nah, unless the document is written in language other than Korean and English. Berarti kalau tidak jadi bacanya dari sini nih. Ini coba ya teman-teman yang lain, kalau yang sambil lihat benar nggak ya maksudnya. Jadi kan dokumen Korean topik, kalau English itu kan dia sudah dalam bahasa Inggris gitu kan.
berarti nggak usah di-autentik nih dia bilangnya, kecuali kalau nggak ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kalau nggak ditulis dalam bahasa Inggris gimana? Kalau nggak ditulis dalam bahasa Inggris, berarti harus ditranslatekan ke bahasa Inggris atau Korea dan dikasih certified translation gitu aja. Berarti maksudnya mintanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian dikasih penerjemah tersumpah, itu aja. Nah, yang harus di-autentik itu yang mana? Ini yang tadi ditulis di atas, bahwa yang mesti dikasih autentik itu justru malah yang originalnya kan? Iya. Gitu. Yang Inggrisnya enggak, Inggrisnya diterjemahin tersumpah aja cukup. Oh, berarti kalau yang bawah tadi cuman diterjemahin sama Swan Translator aja ya, nggak perlu yes, betul. Sama notaris. Oh, oke. Kalau yang untuk proof of citizenship yang tadi pertama, kalau itu jujur ya, itu saya pertama kali ya dengar yang kayak gini. Biasanya KTP terus sama kakak. Gini aja kalau enggak. Soalnya dengar-dengar juga pakai paspor nggak bisa. Sebentar ya. Dia tuh mintanya kan proof of it. Sebenarnya tujuan kalian dia minta kakak tuh ini cuma mau ngasih proof bahwa kalian itu orang tuanya bukan orang Korea gitu doang sih sebenarnya. Tujuannya ya gitu. Berarti relationship, menjelaskan relationship antara si applicant dan orang tua applicant gitu kan ya? Gitu. Coba nanti dilihat lagi deh yang terbaru. Soalnya di sini kan dia cuma bilang proof of age, berarti KTP ya. Terus proof of Korean citizen. Sorry, ini kalau yang bukan citizen. Ini yang proof of age sampai ketiga itu kan kalau nggak ada yang bisa membuktikan tentang. Ya. Dia cuma pengen untuk membuktikan bahwa kamu itu kamu dan orang tua kamu adalah bukan orang Korea gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang dikasih lampiran aja semua, berarti KTP kamu, KTP orang tua, KTP orang tua kamu gitu aja. Oke, soalnya kemarin aku sempat nelpon kedutaan dan beberapa pertanyaan aku nggak dapet jawaban gitu Kak, malah suruh nunggu nanti pas pembukaan. Nah, nggak keburu. Atau mungkin nanti di pembukaan dia ada penjelasan lebih kali. Mungkin siapa tahu sekarang nggak perlu pakai kakak gitu. Siapa tahu. Ini juga jadi PR buat aku untuk tahu itu. Soalnya nggak banyak kan yang teman-teman yang udah yang nikah tuh biasanya udah S3. Jadi mungkin agak beda. Nah, untuk teman-teman tadi yang sembari kita lihat prior notice-nya, siapa tahu saya salah pengertian atau gimana, atau teman-teman punya pengertian lain, boleh loh disampaikan. Soalnya ini juga baru gitu, jadi menimbulkan apa sebutannya? Pertanyaan ya. Pertanyaan dan bias gitu. Soalnya pemahaman orang kadang beda-beda. Betul. Oke Kak, itu aja Kak. Sip. Terima kasih. Semangat ya Mbak Ika. Masya Allah. Polemik sekali ya masalahnya. Oke, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ada Mbak Intan Putri. Kayaknya mau lanjut S2 beliau. Persilakan. Ya, halo, nama aku Intan Putri. Kak mau nanya, sekarang sih masih SMA ya Kak, cuman kalau ngedengerin tentang webinar-webinar itu kayak menarik aja gitu. Terus kalau misal kita apply yang lewat Embassy Track, itu kan apply-nya 3 universitas. Nah, guideline yang studi in Korea sama guideline yang per masing-masing universitas itu beda. Semisal yang guideline yang Embassy Track itu nggak perlu diapostil, tapi yang per masing-masing universitas itu diapostil itu gimana ya Kak? Silakan kepada Kak Emma menjawab. Lebih baik ngikutin yang terakhir aja yang tadi kita udah baca bareng-bareng di prior notice. Disampaikan bahwa semua kan perlu diapostil gitu kan. Sekarang yang terbaru itu. Jadi yang diapostil satu aja dokumen yang dikhusus kasih ke embassy. Sisanya di copy aja. Anda sudah bawa dia diapostil gitu. Yang akan dikirim ke kan 4 tadi, yang dikirim ke embassy-nya itu udah pasti yang semua yang apostil apa. Sisanya di copy aja, copy gitu. Daripada nanti kenapa-napa kamunya, mendingan dari awal kayak gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Intan. Selanjutnya penanya Lumi. Kepada Mbak Lumi saya persilakan, speakernya bisa hidup.
Halo Kak, aku mau nanya, ini kan aku udah tahun akhir SMA kan. Nah itu kan kalau buat yang kalau buat pendaftaran ke universitas di Indonesia itu kan lebih pembukaannya lebih cepat dibanding yang embassy yang jalur embassy buat KGSP ini. Kalau misalkan aku ini udah amin keterima kuliah S1 di Indonesia, tapi aku tuh masih pengen ikut KGSP ini. Itu tuh boleh gak sih Kak? Terus yang pertanyaan kedua, ada tips buat nulis esainya gitu gak yang buat menarik atau biar si penyeleksi ini nih nggak skip esai kita gitu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, boleh nggak apply? Jadi gini, selama kamu belum lulus dari S1, misalnya gini, aku dapat nih S1 nih di contoh salah satu universitas gitu di Indonesia. Terus kalian udah mau kelar nih 1 semester. Ya nggak sih? Atau kalian, ya pokoknya kalian pas lagi udah 1 semester mulai, kalian apply GKS, kemudian kalian dapat nih S1 undergraduate misalnya di Korean University gitu. Amin misalnya. Terus gimana Kak ini kalian bisa dapat, tapi nanti ujung-ujungnya kalian start lagi dari baru. Jadi kalian meninggalkan kampus itu jatuhnya. Yang kalian boleh kayak gitu asal kalian belum lulus gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi aku lagi sekolah contoh di UI 1 semester, terus aku dapat nih di Korea University. Ya udah, aku meninggalin tuh UI, aku langsung ke Korea University dari awal. Gitu. Mulai lagi dari nol, nggak bisa transfer. Tapi boleh kalian dari S1 lagi. Kecuali kalau kalian udah keterimanya, kalian tiba-tiba udah lulus S1. Terus kalian keterima S1 lagi. Nah, itu nggak bisa. Kalian harus apply-nya S2. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, iya ada esai. Tapi saya nggak bisa jelasin di sini. Karena saya dan pihak StudyGo ID ya punya program untuk bimbingan Zoom mengenai hal ini lebih detail. Mulai tanggal 6 ya Mbak Ade ya. Jadi kalau misalnya tertarik, silakan Mbak Ade dilanjutkan. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik untuk lebih detail bagaimana cara membuat LI dan bagaimana pendaftaran yang lebih spesifiknya lagi, biar puas nanyanya, itu bisa ikut bimbingannya di bimbingan GKS yang nanti kemungkinan besar Kak Emma yang akan mengisinya langsung, yang akan mementorinya langsung. Jadi kalau penasaran nanti bisa langsung hubungi admin StudyGo ya. Bisa hubungi di WhatsApp-nya atau bisa baca-baca di website-nya StudyGo. Demikian. Oke, seperti itu ya Mbak Lumi. Baik, untuk jawabannya apakah udah clear Mbak Lumi? Iya, udah clear. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk penanya selanjutnya masih ada 6 orang ya. Dipersilakan Mbak Agatha Tania untuk bertanya. Speakernya udah saya buka. Halo, selamat sore Kak Emma. Saya Tania. Izin bertanya, caranya kita tahu kalau ranking universitas itu ranking berapa di Korea, sama univ itu tuh kuat di field apa, gimana ya Kak? Terima kasih Kak. Pertanyaan kedua susah sekali. Kalau mau tanya universitas itu kuat di field apa, itu jujur. Saya pun kalau misalnya ditanya Korean University bagusnya apa, Korean University bagusnya apa, nah gitu. Jujur itu jatuhnya ke dengar-dengar dari orang sih. Kalau untuk kuatnya apa. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan pertama itu saya bisa jawab. Tadi pertanyaan-pertanyaannya apa ya? Saya sampai lupa. Ranking universitas itu ranking universitas itu biasanya saya ngelihatnya yang di ini aja sih, internasional, yang di QS World itu ya Kak? Ya itu di QS World. Nah itu juga buat teman-teman yang mau daftar embassy, itu juga jangan lupa nanti pas daftar embassy kan dia ada jurusan 1, 2, 3 itu kan pilihannya, mau universitas 1, 2, 3 itu juga lihat dari situ. Jadi nomor satunya misalnya Seoul University, 2 misalnya apa yang agak di bawahnya lagi. Misalnya Inha University, 3 baru yang Keimyung University gitu. Biasanya kampus yang ada di luar dari kota Seoul ditaruh di nomor 3. Tapi kalau misalkan dari kecuali KAIS ya. Kecuali KAIS. KAIS itu kayak ITB di sini soalnya. Di Indonesia.
Tapi Kak, kalau misalkan kita pakai ranking yang QS itu, kan itu cuma global. Cukup untuk jadi evidence kita kenapa universitas itu nggak ya, Kak? Oh, Soalnya, coba aku lihat deh. Yang Korea ya? Coba dilanjutkan dulu. sorry ya, Kak. Soalnya aku kan sempat exchange juga ke universitas ini, ke Sogang juga, Kak. Aku mau apply-nya juga ke Sogang. Nah, itu aku dengar dari teman-temanku kalau Sogang itu bagus, tapi aku bingung proof-nya itu gimana ya, Kak? Cara membuktikan kenapa saya mau ke universitas itu lagi, Kak, di luar saya pernah exchange. Karena sudah pernah merasa ya menjejaki kaki ke Biasanya sana. memang kayak gitu, anak-anak yang udah pernah exchange biasanya maunya ke balik ke universitas lagi. Maunya Sogang balik itu, lagi. ini sih, Sogang itu bagus di media communication, setahu aku. Oh iya, aku mau ambil itu, Kak. Ah Aku iya juga udah itu. Karena memang nyarinya karena gimana, aku Kak? dulu aku anak Sogang, jadi aku tahu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu nanya aku yang bukan anak, misalnya aku karena aku anak Sogang jadi tahu ya. Kalau misalnya aku bukan anak Sogang, kamu tanya, aku juga nggak tahu gitu. Gitu kayak misalnya terus kayak Jungang itu bagus di musik. Kalau orang-anak yang mau yang calon-calon mau masuk entertainment itu Jungang bagus kayak gitu sih. Tapi itu ada baiknya kalian tanya-nanya sih ke orang. Bagusnya apa sih? Bagusnya apa sih? Yang ininya kalau misalnya mau masuk, misal contoh ya, masuk psikologi bagusnya di mana sih gitu. Gitu sih. Nah, kalau untuk yang tadi yang si ranking itu lihat di situ nggak apa-apa sih. Atau kalau kalian mau lihat di yang bagian khusus Korea aja. Jadi World Ranking University jangan yang kayak gitu, tapi yang Korean University in Korea Ranking gitu misalnya contoh. Gitu aja. Oke, makasih banyak ya, Kak. Semangat. Semangat. Makasih, Kak. Oke, selanjutnya penanya yaitu Mbak Felicia. Kepada Felicia saya persilahkan. Oke. Halo Kak, aku mau tanya, kan aku sekarang masih SMA ya, terus aku tuh udah berapa kali kayak daftar-daftar exchange gitu, cuma aku tuh nggak lolos gitu. Kakak kayak ada tips and trick gitu gak supaya kayak beasiswa yang aku daftar nanti setelah lulus SMA itu bisa lolos juga, soalnya kayak aku bingung gitu apa yang salah gitu loh Kak. Terus aku juga mau nanya tentang dokumen-dokumennya itu. Kalau misalnya itu masih di bahasa Indonesia terus diterjemahin ke penerjemahan tersumpah itu kan udah ada kayak capnya gitu kan, itu harus dinotaris lagi atau enggak gitu. Makasih Kak. Diulang lagi ya pertanyaan kedua. Oke, kalau yang pertanyaan kedua itu mungkin tadi udah dijawab ya. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab lagi, langsung aja lihat di yang prior notice yang tadi udah dikasih tahu. Nah, kalau yang bilang untuk tips and tricks lolos, apa ya? Kalau untuk exchange saya nggak tahu ya, maksudnya exchange kan tergantung dari kampusmu dan juga exchange itu kan harus kampus pertama kampus ya. Jadi kalau kerja sama-sama kampus ada, biasanya dia bisa lolos. Dan mostly anak exchange di luar dari beasiswa GKS ya, mostly exchange itu diberikan kepada teman-teman yang IPK-nya di atas 3,5. Karena pengalaman pribadi saya dulu selama saya kuliah di UI, IPK saya nggak nyampe 3,5. Jadi yang selalu dapat yang exchange yang di atas 3,5. Akhirnya saya coba sendiri aja. Saya coba beasiswa sendiri aja gitu. Nah, kalau misalnya ditanya tips and tricks-nya ya memang itu selain dari dokumen-dokumen pendukung yang kalian harus kirimkan, application form juga yang harus kalian isi, ini kan biasanya mereka ngelihatnya dari esai. Gitu. Nah, esai itu memang saya nggak bisa jelaskan di sini gitu, tapi esai itu yang bisa menarik si pemberi yang ngecekin itu untuk lebih kenal kamu, untuk lebih tahu kamu. Mungkin kamu masih kurang di situ. Kalau misalnya dokumennya udah bener ya, yang pertama kan memang mereka ngeliat dari dokumennya. Kalau dokumennya aja udah nggak benar, dokumennya udah nggak pas, pasti nggak dilihat gitu, nggak dilihat lanjut. Tapi kalau dokumennya udah benar, udah ini semua, mereka baru akan mulai buka application form-nya, baru akan mulai buka esainya gitu. Nah, jadi kalau kamu merasa sampai sekarang dokumen kamu sudah oke, application form kamu sudah oke sesuai guideline, berarti saatnya kamu membenah di bagian esai. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, seperti itu ya Mbak Felicia. Masih ada 12 menit lagi untuk penanya berikutnya.
Semoga kekejar ya sampai Mbak Hernia. Oke, kepada Mbak Faradila, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, saya kan ingin meminta surat rekomendasi dari sekolah SMA saya, namun sekarang saya sudah berbeda kota dari sekolah SMA saya. Nah, itu cara saya memintanya bagaimana ya? Apakah bisa dengan soft copy? Kemudian, boleh nggak saya meminta surat rekomendasi saya itu dari wali kelas dan pembina organisasi saya yang organisasi saya sebelumnya gitu. Apakah emang harus dari kepala sekolah atau gimana? Terima kasih, Kak. Oke, ini berarti kamu baru mau ngedaftar S1 ya? Iya, Kak. Oke, jadi kalau misalnya memang ini kembali lagi ke usaha kamu gitu, walaupun sekarang kamu sudah beda kota, tapi mau nggak mau memang kamu harus minta surat rekomendasi kepada kepala sekolah atau mungkin guru, tapi biasanya orang ngambilnya kepala sekolah ya, karena kepala sekolah tuh dia punya minimal pendidikan juga kan, pasti beliau pendidikannya udah bukan S1 lagi kan, biasanya udah S2 gitu. Begitu. Karena mikirnya gini. Kamu mau masuk S1. Terus yang ngasih kamu surat rekomendasi itu misalnya dia ngambilnya dari sekolah ya, kepala sekolah atau wali atau guru apa-apa. Kalau bisa yang punya jabatan gitu. Misalnya kepala sekolah atau misalnya guru kamu tapi yang sudah S2 gitu. Jadi kamu juga harus mempertimbangkan hal itu karena satu lagi pasti kamu ngambilnya yang lain kan. Entah dia pembimbing kegiatan kamu atau misalnya kalau yang di pemuka agama misalnya atau apa gitu kan, pasti ada orang lain kan. Nah, jadi kamu harus pintar-pintar mencari juga surat rekomendasi untuk anak SMA ya. Apalagi kalau misalnya kamu sudah pernah bekerja contohnya, itu juga bisa pakai atasan kamu gitu. Nah, mau nggak mau memang walaupun beda kota atau gimana, kamu memang harus minta gitu dari mereka. Ya kamu bisa sampaikan dulu kan dari jauh-jauh hari, mereka bisa tulis kan nanti di print out gitu ya. Nanti kamu tinggal gimana caranya mau saya ketemu lah nanti suatu saat atau gimana, karena dulu saya pun sampai pergi ke Bandung gitu dulu ngambil surat rekomendasi. Ya mau nggak mau itu usaha kamu untuk dapetin surat rekomendasi gitu. Ya. Seperti itu Mbak Faradila, semangat ya. Harus ada ikhtiar lebih nih, usaha lebih. Baik, untuk mempercepat waktu, Mbak Imroatus dipersilakan untuk bertanya. Kasih nanti Mbak Hernina nggak dapat. Oke, Kak. Ya. Halo. Halo. Oke, Kak. Saya mau bertanya. Kan saya ini lulus dari pondok ya. Jadi yang saya bingungkan itu sertifikat pendukung yang kayak kegiatan organisasi, lomba-lomba itu kan, apakah harus menjurus yang sesuai dengan jurusan yang saya ambil atau nyerepet-nyerepet gitu ya, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Tidak harus. Tapi kalau misalnya memang, jadi gini, mikirnya gini lah. Kamu kan nulis di aplikasi form tuh, kegiatan-kegiatan apa sih yang udah pernah kamu ikuti, awarding apa sih yang udah pernah kamu dapatkan, itu kan itu ada di aplikasi form ya. Kalau misalnya kamu bilang, oh saya pernah loh dapat lomba, saya pernah loh lomba menang apa, gitu. Terus kamu mau sampaikan kan dokumennya dong pasti. Jadi tujuan ada dokumen itu adalah untuk memverify bahwa apa yang sudah kamu katakan di aplikasi form itu benar adanya. Itu pertama. Yang kedua, apakah itu connect with calon jurusan kamu atau tidak? Sebenarnya semakin menjurus ke calon jurusan kamu itu semakin bagus. Tapi kan bisa aja kamu belum punya kesiapan untuk itu banyak kan, gitu. Misalnya karena kamu juga masih SMA gitu. Mungkin kamu belum mempunyai kegiatan atau mempunyai prestasi sebanyak itu. Tapi saya sudah pernah mempunyai kegiatan atau prestasi di luar dari itu. Ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Kenapa enggak? Kan kamu bisa nanti bilang di esainya bahwa saya ini tumbuh dari lingkungan yang seperti ini gitu. Makanya saya dari kecil ikut kegiatan ini dan saya membuat pribadi yang easy going atau gimana yang suka sama volunteer atau gimana, itu yang nanti akan kamu wrap di esai kamu gitu.
Kenapa sih saya ngasih dokumen pendukung yang saya ikut aktivitas ini padahal nggak ada hubungannya sama jurusan saya? Itu kan bisa masuk ke sifat kamu, cara kamu bergaul sama orang yang kamu masukkan di esai gitu. Kenapa tidak jadinya? Intinya buat jembatan penghubungnya aja Mbak Imratus. Siapa tahu dari situ siap, bisa mendukung ya. Oke, terima kasih Mbak Imratus. Selanjutnya 2 penanya terakhir. Mbak Rini dulu. Silakan Mbak Rini untuk bertanya. Sudah dibuka ya? Oke, baik Kak. Di sini aku mau nanya Kak, aku kan baru selesai S1-nya perawat Kak. Ada kemungkinan mau melanjutkan S2, tapi karena saya tahu informasinya di GKS kayaknya bagus, jadi saya mau tanya Kak, apakah kalau perawat itu ditanggung gitu sama GKS? Kalau memang ditanggung, universitas apa yang memang untuk perawat itu bagus Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Maksudnya yang perawat ditanggung itu aku nggak paham pertanyaannya. Mungkin maksudnya apakah ada jurusan perawat di Korea yang ditanggung GKS? Oke. Tanggung GKS begitu Kak. Kalau itu karena jujur ya saya tidak berhubungan sama saya nggak tahu persis tentang yang perawat, dan di sekitar saya nggak ada teman-teman yang ngambil keperawatan, biasanya mereka yang ngambilnya gizi, jadi saya kurang tahu apakah jurusan itu ada. Tapi kamu bisa cek aja di universitasnya tadi, universitas sama jurusannya apakah mereka mengeluarkan jurusan perawat. Tapi biasanya setahu saya bagiannya farmasi deh, yang kayak gitu-gitu, farmasi atau gizi atau apa gitu biasanya. Jadi perawatan tuh nursing ya, itu masih dicek lagi ya, mohon maaf ini saya belum bisa menjawab pasti gitu, tapi dicek aja nursing. Kalau misalnya ada nursing, menurut saya kampus-kampus manapun yang di Korea kalau udah berkaitan sama kesehatan, teknologi itu udah bagus deh, apa aja menurut saya. Karena kan ininya bagus, medikalnya di sana bagus gitu, teknologinya bagus. Iya. Ya, sana di sini deh, saya lagi di Korea, gimana sih? Iya. Oke, seperti itu ya Mbak Rini. Dan sampai di terakhir nih, di menit-menit terakhir, Mbak Hernina dipersilakan untuk bertanya. Ini masih rezeki nih. Speakernya udah saya buka, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Kak Emma, saya izin bertanya. Kan sebelumnya saya tuh udah beberapa kali ikut webinar dan saya sudah mempertanyakan pertanyaan ini tapi belum terjawab. Jadi tuh apakah GKS itu punya minimal waktu di sana, kita ada IPK per semester minimal yang harus kita tempuh supaya nggak ditendang dari beasiswanya, itu apakah ada dan itu berapa ya Kak? Terima kasih. Tahu saya ada, tapi sayanya nggak hafal berapa. Biasanya dia 3. Di Korea itu tuh kalau Indonesia kan 4. Kalau di Korea itu 4,5 atau 4,3. Setahu aku minimal 3. Gitu ya. 3. Tapi gini, balik lagi nanti ada kok di ininya ada kalau nggak salah, di kertasnya itu ada, di kertas guideline-nya itu ada. Tapi kalau saya selama saya S2 dulu, kalau nilainya belum C, itu nggak dapat peringatan. Jadi nanti dia akan gini, nggak ditendang dulu gitu. Caranya sebelumnya kamu dapat peringatan dulu gitu, bahwa nilai kamu ini segini nih gitu. Jadi kamu untuk semester depan harus bisa naik gitu. Tapi mostly ya, buat anak-anak yang sudah GKS selalu masuk ke sini, biasanya sih nilainya bagus-bagus aja tuh. Paling nggak ya B, walaupun nggak dapat A gitu. Oh iya, berarti seenggaknya B nggak apa-apa itu ya Kak, yang penting ya. Tapi intinya kamu akan dikasih surat peringatan kok kalau misalnya nilai kamu jelek gitu. Ya janganlah. Jangan sampai ya Kak. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Nina. Ya, terima kasih banget udah 13.27 sudah menemani kita Mbak Emma ya. Dan pasti Mbak Emma tuh udah ngos-ngosan sekali jawab sana sini. Banyak banget pertanyaannya. Ada sekitar 20 lah kali tadi tuh nyampe ya. Terima kasih sekali. Saya bingung juga mau ngomongnya gimana. Kalau jadi Kak Emma pasti udah ngos-ngosan. Mungkin terakhir nih dari saya, jadi mohon maaf. Mungkin closing statement nih buat teman-teman yang 109 tadi ada sampai 130 ini berkurang. Dari Mbak Emma deh, boleh monggo dipersilakan. Kalau saya sih ini aja teman-teman,
Yang pertama, memang pasti kalian harus ngebaca banget itu semua si guideline-nya, list universitasnya, apa-apa-apa itu. Karena sekali lagi yang menyiapin dokumen kan, walaupun kalian ikut seminar, ngikut ini, apa tanya orang, tapi tetap yang menyiapkan dokumen itu kalian gitu. Jadi jangan sampai dokumen-dokumen yang tadi, yang perintilan-perintilan tadi kalian nggak baca gitu dari guideline. Jadi itu pertama. Dan yang kedua, jangan lupa tujuan kamu ke Korea itu untuk belajar. Kalau dapat beasiswa ini kan tujuannya belajar gitu. Jadi pada saat kamu menulis esai, kamu juga harus nulis kenapa sih aku ini mau belajar di Korea, di kampus itu, jurusan itu, kenapa gitu? Apa yang mau kamu, goal kamu apa, tujuan kamu apa? Itu yang harus kalian pentingkan gitu pada saat kalian nulis esai. Jangan sampai pembaca dibalik ya, jangan sampai pembaca pas ngelihat kok ini anak ke Korea nggak ada tujuan mau sekolahnya sih gitu. Itu aja sih kalau dari saya, 2 hal yang penting. Semangat. Sisanya silakan dilanjutkan untuk siapa yang mau bimbingan misalnya. Oke, sip, terima kasih Kak Emma. Jadi untuk teman-teman mau diberitahu kembali bahwa di Studigo itu ada bimbingan khusus ya, privat, itu bisa langsung dimentorin sama Kak Emma untuk pendaftaran GKS. Khususnya yang periode ini yang lagi buka ya, yang graduate S2 dan S3. Jadi buat yang tertarik, yang ingin tahu cara buat esainya yang cantik, yang mudah diterima, terus penyusunan dokumennya, penyiapan dokumen, sampai akhirnya endingnya bisa sampai keterima, tips dan triknya langsung dari Kak Emma, bisa nanti langsung hubungin admin Studigo atau bisa lihat di websitenya Studigo ya, yang khusus bagian GKS ya, untuk bimbingan GKS, karena di situ teman-teman bisa dapatkan fasilitas Zoom bareng sama Kak Emma langsung dalam seminggu ya, kurang lebih mungkin sekitar 5-6 harian, dan juga langsung chat Telegram bareng sama Kak Emma, dan juga nanti banyak deh pokoknya yang plus-plusnya, nanti bisa langsung tanya langsung sama admin dan daftar langsung sama admin ya. Untuk nominalnya berapa bisa juga langsung tanya sama adminnya di WhatsApp karena fast respon ke adminnya. Oke, sama Mbak Sofia tuh biasa yang membalas. Dan mungkin itu ya, karena sudah 13.30 tepat kita bersama di sini. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Kak Emma yang sudah berbagi sharing dengan kita. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk stay tune terus informasi terbaru dari Studigo. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore di Indonesia dan selamat malam di Korea. Dadah, bye-bye. Selamat malam, kamsahamnida. 네, 감사합니다.